Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 6 bulan Juli tahun 2022, bersama dengan saya, Pendeta Aji Santoso Mitalimpa, Resort GKE Puruk Cahu, akan mengajak kita di dalam pembacaan dan perenungan dari kebenaran firman Tuhan, yang dimana sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Namun Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita rendahkan hati kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah, kami puji, dan kami muliakan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami hadir di hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih karena penyertaan berkat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dan tak terhingga dalam hidup kami. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kami hamba-Mu, anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan boleh nyatakan roh hikmat kebijaksanaan, akal budi pekerti, supaya kami boleh memahami, terlebih kami boleh menerapkan di sepanjang hari lepas hari kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Di bawah judul perikop, Yesus mengecam beberapa kota. Demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Sedemikian bunyi dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti bacaan yang telah kita bacakan bersama-sama tadi dari kebenaran firman Tuhan, yaitu Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Di mana di sini menceritakan Yesus mengecam ketiga kota, yaitu kota Korazim, kota Betsaida, dengan berkata, celakalah. Dan juga kota Kapernaum diperingatkan dengan keras. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, jarang sekali Yesus mengecam kecuali kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan pada bacaan kita bersama-sama ini, kita bisa melihat di mana Yesus mengecam ketiga kota, yakni Korazim tadi, Betsaida dan Kapernaum, yang dimana mereka tidak mau bertobat, padahal begitu banyak mujizat-mujizat yang terjadi di ketiga kota tersebut. Apa kesalahan dan dosa dari ketiga kota itu? Dari bacaan Injil Lukas ini, kita tidak dapat mengetahui penyebab mereka tidak mau bertobat, meski banyak melihat mujizat-mujizat yang terjadi secara nyata. Kemungkinan penduduk ketiga kota itu, yang pertama adalah tidak percaya kepada mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Yang kedua, mereka tidak peduli atau mereka tidak tertarik dalam hal-hal yang bersifat rohani. Yang ketiga, keadaan hidup mereka yang nyaman, sehingga mereka menganggap acuh tidak acuh terhadap sesuatu yang terjadi. Yang keempat, sikap sombong. Yang kelima, yakin pada kemampuan diri mereka sendiri. Dan yang keenam, menjalani hidup bergelimang dengan dosa, yang dimana mereka sangat menyukai hidup di dalam dosa itu. Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian,
Dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16, yang dimana juga pada ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-15 menunjukkan sikap mereka yang dimana tidak ingin bertobat, berarti mereka hidup di dalam dosa. Dosa adalah sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan melalui pikiran, melalui perbuatan, dan sebagainya. Apakah sikap masa bodoh atau tidak peduli akan hal-hal rohani termasuk adalah hal-hal yang bersifat dosa? Nah, di sini ketidakpedulian akan hal-hal rohani berarti tidak mau hidup secara rohani, melainkan hidup secara duniawi. Dimana juga kita tahu bahwa hidup duniawi menyeret kita menjalani hidup menurut ukuran dan prinsip kebenaran daripada manusia atau kebenaran dunia, yang dimana hal itu bertolak belakang dengan prinsip daripada kebenaran Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, hidup duniawi berorientasi pada hal-hal dunia yang syarat dengan pengejaran kenikmatan dunia yang berlumuran hawa nafsu daripada kedagingan. Ya, tentu sangat jelaslah penduduk ketiga kota itu mengandalkan kekuatan dan prinsip hidup diri sendiri, di mana sehingga tidak hidup mengandalkan dan bergantung kepada Tuhan. Mereka tidak bertobat, mungkin merasa tidak berbuat salah dan merasa benar dengan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, bukankah hal seperti ini juga terjadi saat ini, di mana banyak orang tidak peduli akan hal-hal rohani dan malah menjalani hidup sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Begitu juga banyak orang tidak peduli dengan dosa. Yang penting diri mereka senang dan bersikap masa bodoh, sebab tidak penting apakah perbuatan mereka itu dosa atau tidak berdosanya. Kalau kita berbicara mengenai mujizat, setelah mereka menerima mujizat, penyembuhan atau mujizat lainnya, lalu mereka meneruskan hidup seperti biasa yang mereka lakukan. Coba kita lihat di dalam sekitar kita. Banyak orang ketika sakit datang kepada Tuhan agar menyembuhkan segala penyakitnya. Dan setelah sembuh, mereka kembali ke hidup semula dan meninggalkan Tuhan. Nah, di sini kesimpulannya adalah seseorang ketika dalam kesakitan, keterpurukan, ia mencari Tuhan. Ketika ia mendapatkan sesuatu yang ia inginkan, ia kemudian meninggalkan Tuhan. Nah, kemungkinan seperti inilah gaya hidup dari ketiga kota yang dikecam Yesus dan mereka tidak bertobat. Namun tetapi tetap hidup seturut dengan keinginan daripada mereka sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, bukankah ada orang yang tidak mau dinasehati dan hidup semaunya sendiri, tidak takut akibat dosa dan tidak peduli tentang sorga dan neraka? Sebab yang penting hidup saat ini, bukan hidup akan datang yang belum tentu benar adanya. Ya, mungkin itu adalah kebanyakan yang muncul di dalam pemikiran-pemikiran orang yang berfokus kepada kehidupan duniawinya. Semoga kita sekalian tidak mengeraskan hati, bersikukuh pada pendapat sendiri, tetapi mau percaya dan bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah pada saat ini bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Adalah solusi yang sangat-sangat terbaik yang membawa kita kepada keselamatan dan beroleh hidup yang kekal di sorga. Biarkanlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan, mengingatkan, dan menumbuhkan iman dan pengharapan kita hari lepas harinya di dalam kasih Kristus Yesus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan karena kebenaran-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, dari dahulu bahkan sampai pada saat ini tidak pernah berubah. Ya Bapak Tuhan Yesus Kristus, kami juga mengucap syukur
Bila mana kebenaran firman-Mu telah kami bacakan, kami renungkan, biarkanlah kebenaran firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh tertanam di dalam setiap hati dan pikiran kami. Terlebih kami juga boleh menerapkan di dalam hidup kami hari lepas harinya. Sehingga kami boleh memiliki pondasi yang teguh, memiliki pondasi yang kokoh di dalam menjalani hidup kami. Terlebih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup kami. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kami mau naikkan doa syafaat kami. Kami ingin berdoa terkhususnya kepada bangsa negara kami Indonesia. Mari Tuhan boleh nyatakan kuasa kasih-Mu, boleh memberkati, murapi dan menjamah, sehingga kami boleh hidup dalam berbangsa dan bernegara dalam kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran. Tuhan juga boleh memberkati para pemimpin-pemimpin kami dari tingkat yang paling tinggi hingga tingkat yang paling bawah dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Mari Tuhan juga boleh jamah hidup mereka, nyatakan roh hikmat, kebijaksanaan, akal budi pekerti. Sehingga melalui pemimpin-pemimpin kami ini, kami boleh hidup di dalam kesejahteraan dan kemakmuran. Begitu juga ya Bapak, kami tidak lupa, kami ingin berdoa kepada para janda, duda, anak yatim piatu, anak terlantar, orang-orang terpenjara, yang dimana dalam kehidupan mereka hidup dalam kegelisahan, hidup dalam kepahitan, hidup dalam kesakitan. Tuhan jamah hidup mereka, sehingga mereka boleh hidup dalam sukacita, bahagia, dan segala keinginan, kebutuhan, harapan, cita-cita mereka boleh diwujud nyatakan di dalam kuasa kasih-Mu saja. Begitu juga ya Bapa, kami pada saat ini menaikkan doa dan harapan kami. Kami ingin berdoa kepada gereja-Mu dimanapun berada, terkhususnya Gereja Kalimantan Evangelis. Mari Tuhan boleh memberkati setiap visi dan misi, setiap apapun yang hendak dicapai dan dituju. Biarkanlah melalui gereja-Mu ini begitu banyak membawa sukacita dan membawa kedamaian di tengah-tengah dunia, sehingga nama-Mu boleh terpuji dan dimuliakan sepanjang masa dan sepanjang zaman. Begitu juga ya Bapa, kami ingin berdoa kepada pelayan-pelayan-Mu, siapapun mereka yang menyerahkan hidupnya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan boleh memberkati, nyatakan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan, sehingga dalam kehidupan mereka senantiasa boleh takut akan Tuhan, dan melalui mereka nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan selalu. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kami ingin naikkan doa dan harapan kami, terkhususnya kepada jemaat-Mu, yaitu jemaat Itohonyi, Tumbang Bahan, dan Muara Laung. Tuhan juga boleh memberkati setiap rencana, visi dan misi, pelayanan yang ada di dalamnya. Tuhan jamah setiap pribadi lepas pribadi yang turut ambil bagian, sehingga melalui jemaat-Mu ini begitu banyak orang yang terselamatkan, dan begitu juga banyak orang yang hidup dalam kedamaian, dan begitu juga hidup dalam sukacita di dalam kuasa kasih-Mu saja. Inilah harapan pinta doa kami ya Bapa, walaupun tutur mulut lidah kami sangatlah terbatas, namun kami yakin dan percaya dalam Tuhan semua boleh terjadi, karena Engkau adalah sutradara yang agung, yang mulia, yang telah mempersiapkan skrip terbaik untuk kami jalani hari lepas harinya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan sorga, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami pertaruhkan hidup kami, dan kami akhiri dengan doa itulah Tuhan ajarkan kepada para murid ribuan tahun yang lalu, seperti Tuhan juga ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan buka dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.